Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum MAUPIKI Pusat beserta pengurus lainnya. Yang saya hormati Ketua MAUPIKI DKI Jakarta, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para undangan, dan para peserta workshop yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita selaku umat beragama wajib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Esa, yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di dalam rangka kegiatan lokakarya atau workshop dengan tema pemulihan aset hasil kejahatan. Dan tentunya juga pada hari yang berbahagia ini kita berkesempatan juga dihadiri oleh yang wakil dari Karin dan RNEP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan, crime of calculation, maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Oleh karena itulah, maka pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi. Maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang saya hormati, paradigma dalam memerangi korupsi saat ini memang telah mengalami pergeseran, yaitu dari upaya menghukum para pelakunya menjadi bagaimana cara memulihkan aset negara yang hilang dari praktek korupsi. Di samping itu, yang lebih penting lagi adalah munculnya kesadaran dunia bahwa penanganan korupsi bukan lagi merupakan masalah intern suatu negara. Pentingnya kerjasama internasional dalam upaya pelacakan hasil tindak pidana korupsi bukanlah tanpa alasan. Menurut analisa World Bank, aliran aset hasil kejahatan korupsi dan pengelakan pajak secara lintas negara diperkirakan mencapai 1 triliun sampai dengan 1,6 triliun dolar US per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknik menyimpan harta ke luar negeri merupakan tren yang lazim digunakan oleh pelaku korupsi dan kejahatan kerah putih untuk menyembunyikan jejak perbuatannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada tahun 2007 Bank Dunia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah meluncurkan program yang disebut The Stolen Asset Recovery STAR Initiative. Program ini merupakan respon internasional untuk mempromosikan implementasi UNCAC, sehingga diharapkan dapat tercapai kesatuan langkah antara negara-negara, khususnya dalam kerjasama di bidang pemulihan aset hasil kejahatan. Program STAR tersebut sendiri dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu pertama, pemberdayaan perangkat hukum dan kelembagaan di bidang pemulihan aset hasil kejahatan. Kedua, kerjasama antar pemerintah, pembentuk undang-undang, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menumbuhkan tanggung jawab kolektif dan kesatuan aksi dalam pencegahan, deteksi, dan pemulihan aset hasil curian. Ketiga, mengembangkan inovasi akan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menelusuri dan mengembalikan aset kejahatan. Keempat, mendorong penguatan standar internasional dalam upaya pemulihan aset
melalui implementasi dari ketentuan bab 5 UNCAC dan konvensi internasional lainnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang 20 2001, pada dasarnya telah mengatur penerapan kedua instrumen tersebut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Instrumen pidana dilakukan melalui proses persidangan, di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut dapat berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan perampasan barang bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud, atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk lebih mendukung kinerja kejaksaan dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan, Kejaksaan juga telah membentuk Pusat Pemulihan Aset berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 006-A-3-2014. Keberadaan PPA diharapkan dapat menambah efektivitas kegiatan pemulihan aset, seperti koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam konteks penelusuran aset hasil kejahatan. Pembentukan PPA sendiri pada dasarnya diinspirasi dari model BOOM, Bureau on Naming West Having Open Bar Ministry, atau Biro dari perampasan aset hasil kejahatan yang berada di bawah Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda yang dinilai relatif sukses dalam menjalankan tugas perampasan aset hasil kejahatan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana telah memberikan payung hukum bagi terwujudnya kerjasama internasional dalam upaya penegakan hukum. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1 2006, bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Selanjutnya, menurut pasal 5, bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian ataupun atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip saling menguntungkan resiprositas. Sejauh ini pula, Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian kerjasama MLA bilateral seperti dengan Australia, China, Korea, dan Amerika Serikat. Sementara itu pula, MLA multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN termasuk Indonesia sendiri. Akhirnya, sambutan ini izinkan saya untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran masyarakat hukum pidana dan kriminologi atas digelarnya seminar atau workshop tentang pemulihan aset ini. Di tengah-tengah hangatnya pembahasan mengenai rancangan undang-undang hukum acara pidana dan wacana perubahan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka saya percaya bahwa pemikiran-pemikiran segar yang lahir dari workshop ini akan mampu memberikan sumbangsi yang terbaik bagi pembangunan hukum di tanah air yang kita cintai ini. Akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop atau lokakarya pemulihan aset hasil kejahatan kerjasama antara MAUPIKI Pusat dan daerah DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Basrif Arif. Selanjutnya